Ibu habis ikut training Al-Quran. Lalu ibu tanya sama dia. Dia jawab, jangan tanya ke ustadz, tanya ke kiai. Terus ngapain dia buat training? Training aja sendiri baca Quran di rumahnya gak? Jadi ada orang, mungkin maksud dia baik, ayo kembali ke Al-Quran. Tapi kalimat yang benar ini tidak difahami sesuai dengan ahli Quran. Quran yang sampai ke kita itu, yang berharga itu ketika ada di kertas atau ada di dada seseorang. Maka kemuliaan Quran itu baru terasa kalau kita melihat ada orang yang ahli Quran, bernama kiai, bernama ustadz. Sekarang ada disi-disi kalimat-kalimat brainwash untuk menjauhkan umat dari ustadz dan kiai. Gimana caranya? Benturkan kiai dengan Al-Quran. Jangan tanya ke kiai, jangan tanya ke ustadz, langsung saja ke Quran. Lah ibu kapan ngaji Qurannya? Emang bisa nerjemah Quran? Orang bisa nerjemah juga belum tentu ngerti isinya. Ini coba tanya Ustadz Husni. Beliau ini ngerti bahasa Arab, tapi nggak semua kata-kata di Quran beliau paham pasti. Benar Ustadz ya? Benar. Kenapa? Bahasa Arab sekarang aja udah beda sama bahasa Arab dulu. Contoh nih, mau nggak nih antum saya panggil dengan lafaz ini? Ya dabah, mau nggak? Apa arti dabah? Woi, dabah. Apa arti dabah? Binatang melata itu kan? Itu arti sekarang. Kalau di Quran kan enggak. Wa ma min dabbatin fil ard. Tidaklah ada yang bergerak, berjalan di muka bumi. Itu arti dabah di Quran. Enggak dipakai sekarang. Ya udah kita panggil aja ustaznya. Ustaz, ente dabah. Hasil bertanya kepada Al-Quran. Gimana? Di Quran itu ada ayat yang gak boleh ditafsirkan langsung. Contohnya, innamal musyrikuna najasun. Sungguh yang najis itu hanyalah orang musyrik. Gimana tuh? Orang najis musyrik. Makanya ada sekelompok orang di luar sana, kalau kita sholat di masjidnya dibersihin, karena dia nganggap kita musyrik. Gak benar. Itu akibat kalau langsung tidak kepada ahlinya. Coba tanya semua pemegang sanad Al-Quran. Al-Quran ini mungkin gak turun ke bumi ini tanpa sampai ke zaman kita tanpa ulama ahli Quran. Mungkin gak? Pemegang sanad ke-31, 32, 33, 34, 35 sampai 40-an sekarang, itu semuanya ngambil Quran gak langsung ke Quran. Mereka mesti belajar dulu. Coba nih, sebelum baca Quran dulu belajar Iqra, qiraati, tilawati, benar? Ya. Bisa langsung gak? Udah bisa baca, ngerti bacaannya gak? Berarti belajar lagi sama siapa? Jadi aneh itu orangnya, pengen membersihkan umat tapi malah mengotori umat. Jadi ibu gak usah khawatir, kembali saja ke ulama ahlus sunnah wal jamaah, karena mereka adalah ahlul Quran yang mengerti cara menerapkan Quran di negeri ini. Ya. Tadi terputus ketika saya katakan ada yang mengatakan kita mengambil dari Al-Quran dan Sunnah tanpa ulama. Ini sebenarnya payahnya mungkin enggak. Dibilang enggak paham orang-orang yang sudah tinggi pula. Enggak mungkin kita belajar tanpa ulama. Tapi maksudnya adalah melalui ulama yang mengambil dari Al-Quran dan Sunnah itu. Artinya bila bercanggah pendapat ulama dengan Al-Quran dan Sunnah, kita ikuti ulama yang mendukung makna Al-Quran dan
Sunnah itu yang kita maksud mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti saya langsung jadi alim sim sadabim atau makan buah pepaya langsung jadi ulama. Saya tidak, bukan itu. Ada buah watiak cuma bisa jadi ulama kita jadinya. Hah? Makan buah pepaya, ada pepaya. Satu watiak. Hah? Kates. Tahu, makan buah itu langsung jadi ulama. Tidak ada cerita seperti itu. Kita semuanya belajar. Ya, kenyataannya kita hari ini mulai belajar dulu alif, ba, ta. Iya kan? Kan itu mulai. Itu langsung bisa, Bang. Ada yang ngajar? Siapa ngajar? Ulama juga. Ulama itu kan tingkat-tingkat. Ulama alif, ba. Ya, ulama alif, ba tadi. Kan ulama kan jama' alim. Dia tahu alim bi alif ba bata. Sudah itu naik lagi a i u, ya kan? Ya enggak? Alif baris di ate a, ba baris di ate ba, ba. Tunggu, dengar sama ibunya. Ibu mana nak? Katanya. Artinya alif baris di bawah i, bu baris di depan bu, ibu, adil dia. Jadinya abah dan ibu. Nah, masyaallah kiram. Belajar di situ. Habis itu boleh pula berangkai kata lagi kan. Banakum, anakum, ya nah. Habis itu baru sudah mulai satu ayat penggalan ayat. Akhirnya masuk ke surat Al-Quranul Karim. Itu tidak belajar nama itu. Pakai ulama apa enggak? Iya, ada ulama alif bata, ada ulama baduo diateban, dan seterusnya. Kemudian ada ulama nanti belajar tajwid kita, kemudian belajar seni, belajar tahsin, habis itu belajar tahfiz. Ini bertingkat semuanya. Habis itu nanti belajar tafsir, kan? Kemudian tafsir, awalnya tafsir berra'yi, semuanya tafsir menurut akal aja. Habis itu ternyata ada tafsir bil ma'sur, ada tafsir dengan al-hadis dan asar dan seterusnya. Setelah itu diajarkan kita, oh ternyata tafsir Buya ini sama tafsir Buya ini bertentangan nampaknya. Ini belajar pula kita qawaidut tarjih atau qawaidut tafsir, usulut tafsir. Ya kan? Dalam belajar seperti itu, kita tahu mana tafsir ternyata ada yang bil ma'thur, ada yang dipisah, mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Ada yang dicampur-campur. Tahu pula kita, oh ternyata perlu lagi untuk mentakhrij hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab tafsir dan seterusnya. Ini tidak mungkin proses ini kecuali melalui para ulama. Cuma bedanya antara yang mengambil Al-Quran hadis dengan hanya sampai ulama, yaitu bila ulama yang dikaguminya tersalah, dia tak berani menyalahkannya. Itu maksudnya. Alasannya apa? Tidak mungkinlah saya lebih paham dari guru saya. Kan gitu? Tidak mungkinlah Ustaz Dasman lebih paham dari Imam Asy-Syafi'i. Diadu Dasman sama Syafi'i, tentulah banyaklah suara untuk Syafi'i. Paham saya? Kalau dibuat voting atau buat tanding, siapa paling hebat main bola di Bujung Batu? Di mana Jibril? Tenis meja. Biar ada lawan dikit ya. Mana Ustaz Nur Khalid mana? Ya, ini juara nasional, internasional. Ya, tapi di kampus Madinah. Juara internasional dia, mahasiswa dari seluruh negara. Nah, diadu dengan saya, sesuai tak? Awak tingkat RT tak pernah menang. Ini namanya tidak sebadan antum membandingkan saya dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, tidak pas. Akhirnya tentu orang akan menyorakkan saya, akan sorak-sorak bergembira, sorak-sorak cemooh. Ya, siapa pula kamu katanya? Harusnya kan antum, pendapat yang saya katakan ini bukan pendapat saya, dinukil dari ulama yang lain yang juga sepaham dan nah, ulama ini pendapatnya lemah, ulama ini pendapatnya kuat. Kenapa? Inilah dukung oleh Al-Quran dan Sunnah. Ini didukung oleh pemikiran dan keinginan oleh sebagian masyarakat. Karena tidak sedikit ulama yang tidak istiqamah. Kan ada ulama tidak istiqamah?
Ada nggak ulama su? Ada. Ada nggak ulama yang mempelintir ayat? Ada ulama yang tidak mendukung kebenaran? Ada. Baik sengaja maupun terpaksa. Baik sengaja maupun terpaksa. Atau silap, salah, ijtihad. Bisa saja. Tidak mungkin. Nah, kalau ini maksudnya bahwa kita ikut ulama yang berdalil, ini yang kita maksud. Bukan maknanya tidak menghormati ulama. Tidak ada. Jadi kita belajar semuanya melalui guru-guru. Kan antum juga bilang mesti bersanad katanya. Ya mesti bersanad. Kadang sanad asal dongau syekh dibilang asal dengar Syafi'i belajar sama Malik. Jadi Syafi'i itu 100% mesti sama Malik. Surat tibqal asl, fotokopi. Enggak ada ulama yang kayak gitu dah. Ada ulama seperti itu? Hah? Bahwasanya Imam Syafi'i kan belajar sama Imam Malik. Lalu Syafi'i 100% seperti Malik pendapatnya? Ada? Tengok dulu nyusannya. Dosa tengok, tidak ada. Sebab dalam kitab Al-Banyak Imam Syafi'i meluruskan dalam tanda petik ya, tidak sependapat dengan gurunya Imam Malik. Bahkan masalah apa teman-teman? Masalah apa? Masalah takdir. Ya, kalau sudah takdirkan tidak perlu diusahakan itu ya, perlu dicari atau tidak rezeki itu. Ya, sebagian bilang, Imam Malik katanya, saya tidak usaha pun asal rezeki saya mesti dapat. Kata Imam Syafi'i tidak, mesti bekerja dulu kita baru dah dapat katanya. Ini Imam Syafi'i tidak buktikan ke gurunya, pergi dia bekerja, bantu orang mati anggur. Setelah mati anggur dapat upah dia. Hanya dibawa ke depan gurunya Imam Malik. Ini buktinya Buya, Pak Kiai. Saya kalau tidak bekerja, tidak dapat ini. Buya kan tidak bekerja, tidak dapat. Lalu letak depan ini, boleh dimakan, ini boleh. Ini makan Imam Malik. Saya tanpa kerja pun dapat. Akhirnya, kan tidak membantah dia. Awak belum khilaf lagi dah membantah. Gitu. Itu masalahnya. Belum khilaf lagi sudah kalap. Gitu. Sudah main cemooh. Tidak. Akhirnya kedua-dua pendapat ini, ya boleh. Ada rezeki yang diusahakan, ada rezeki yang datang min haitsulah yahtasib. Berarti rezeki itu terbagi dua. Ada yang kita usahakan, ada yang diusahakan orang lain untuk kita. Ya maknya? Habis ikut training Al-Quran. Lalu ibu tanya sama dia. Dia jawab, jangan tanya ke ustadz, tanya ke kiai. Terus ngapain dia buat training? Training aja sendiri baca Quran di rumahnya nggak? Jadi ada orang, mungkin maksud dia baik, ayo kembali ke Al-Quran. Tapi kalimat yang benar ini tidak difahami sesuai dengan ahli Quran. Quran yang sampai ke kita itu, yang berharga itu ketika ada di kertas atau ada di dada seseorang.